Haleluya. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi bersama dengan kekuatan dan kasih sayang Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu serta berkat-berkat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami semua. Bapa, kami akan mendengarkan kesaksian dan juga firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup hamba berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Roni Suyoto. Salam, selamat malam. Hari ini saya mendapat berkat di dalam Mazmur 62 ayat 6 dan 9. Saya bacakan terlebih dahulu. Ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi saya kaitkan dengan situasi kondisi yang terjadi saat ini. Bagi saya pribadi, hanya kepada Allah saja saya akan tenang. Dan karena hanya di dalam Dia itu ada harapan. Menurut saya harapan itu adalah teropong untuk melihat barang yang jauh. Yaitu kalau saya itu surga ya. Jadi apapun yang terjadi dengan keadaan kondisi saat ini, saya tetap berharap hanya kepada Tuhan, karena saya merasa di dalam Tuhan itu saya ada ketenangan. Terus di ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ini saya diingatkan kembali, saya harus tetap percaya, tidak ragu-ragu, hanya kepadanya. Tidak ada pribadi lain yang saya percayai, hanya Dia, Tuhan Yesus. Itu yang saya percaya setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Dia saya mencurahkan isi hati saya. Saya curhat 24 jam, tidak ada batasnya bagi Tuhan. Selalu ada waktu. Jadi saya hanya bersandar kepada Tuhan. Tidak ada sandaran lain kecuali Tuhan Yesus. Karena saya yakini, saya percaya di dalam Tuhan ada perlindungan. Itu, dan hanya di dalam Tuhan saya bisa berlindung. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih kesaksian yang sudah kita dengar. Biarlah kesaksian itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu,
Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-37 dari pembacaan kita tadi, demikian bunyinya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, melalui Dia yang telah mengasihi kita. Dalam ayat tersebut, Paulus mengatakan bahwa orang percaya bukan hanya menang, melainkan lebih daripada orang yang menang. Itu berarti kita lebih daripada orang yang menang. Mengapa Paulus menyebut dirinya lebih daripada orang-orang yang menang? Karena seluruh hidupnya adalah peperangan, pertempuran, pergulatan, dan pergumulan. Tidak ada orang yang menang tetapi tidak mau berperang. Orang yang menang hanyalah orang-orang yang mau berperang. Paulus mula-mula berperang melawan orang-orang Kristen yang sangat dibencinya. Namun setelah bertobat, harus berperang melawan orang-orang Yahudi sebangsanya, juga melawan orang-orang non-Yahudi, pemerintah penjajahan Roma, dan ulama-ulama Yahudi. Paulus bahkan harus melawan para rasul, orang-orang penting yang berpikiran sempit. Paulus harus berperang melawan teman-teman seiring seperjalanannya yang mengkhianati dia. Ia harus berperang melawan dirinya sendiri, rasa capek dan jenuh. Berperang melawan penyakit yang selalu merongrong, yang ia katakan sebagai duri yang menghujam di dalam dirinya. Berperang melawan kematian yang mengancam dirinya setiap saat. Berperang. Tetapi Paulus mengatakan bahwa ia lebih daripada orang-orang yang menang.
Itulah kebesaran Paulus. Ia tidak takut berperang. Dan yang istimewa, Paulus tidak berperang dulu, kemudian menang. Tetapi ia menghadapi peperangan dengan kemenangan. Dan itulah yang membuatnya dapat mengatakan, sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Kelaparan, kehausan, hidup mengembara, kerja keras, makian, aniaya, fitnah, hinaan, semuanya dialami Paulus. Tetapi semuanya itu tidak sanggup mengalahkan Paulus. Paulus justru mengalahkan semua itu lebih daripada orang yang menang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa rahasia Paulus sehingga ia dapat bersikap optimis seperti itu? Sangat sederhana. Dan ini bisa dialami semua orang. Yaitu Paulus telah berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang telah menang mengalahkan maut, yang telah bangkit dari kematian. Inilah yang telah mengubah kehidupan Paulus secara total 180 derajat. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, yaitu pada saat Paulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik, hatinya berkobar-kobar oleh kebencian untuk mengancam, membunuh, dan melenyapkan semua orang Kristen. Karena itu ia mengejar mereka kemanapun mereka berada. Akan tetapi ternyata Yesus juga mengejar Paulus. Di tengah perjalanan ke Damsyik, Yesus menjumpai dia. Paulus melihat cahaya yang luar biasa meliputi dia. Maka seketika itu juga Paulus tidak tahan, lalu rebah. Paulus mendengar suara menyapa dia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pertanyaan itulah yang telah menikam dia. Tuhan Yesus mengingatkan Paulus tentang siapa dia sebenarnya. Dan pertanyaan itulah yang telah mengubah hidupnya secara total. 3 hari setelah peristiwa itu, musuh Yesus nomor 1 itu telah menjadi saksi Yesus nomor 1. Sebuah keajaiban. Tuhan Yesus memilih Paulus, orang yang begitu membenci Yesus. Kenapa tidak memilih orang lain lebih baik daripada Paulus? Sebenarnya itu tidak terlalu mengherankan. Sebenarnya Tuhan lebih suka kepada orang-orang yang sungguh-sungguh daripada orang yang setengah-setengah. Tuhan lebih suka pada orang-orang yang betul-betul panas atau betul-betul dingin daripada orang yang panas dan dingin pun tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Seorang bapak gereja pernah mengatakan, kita akan menjumpai Tuhan kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti seorang yang sedang tenggelam sungguh-sungguh
berusaha menghirup udara yang segar. Sebab itu, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh dan juga dengan segenap hati merindukan Dia, mencari Dia, betul-betul membutuhkan Dia. Dengan demikian kita pasti berjumpa dengan Tuhan. Paulus yang sungguh-sungguh membenci Yesus saja dijumpai oleh Yesus, apalagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Dia. Seperti Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita semua adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Dia. Setelah kita berjumpa dengan Yesus, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita akan merasa lebih daripada orang yang menang. Tidak ada lagi yang menakutkan dan mengalahkan kita. Penindasan tidak, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan juga tidak. Bahaya dan pedang tidak. Virus corona juga tidak. Kita lebih daripada orang yang menang. Secara konkret, bagaimana hidup sebagai orang yang lebih daripada orang yang menang? Yang pertama, hidup lebih daripada orang yang menang ternyata sama sekali bukan berarti doa-doa kita pasti dikabulkan Tuhan. Dalam kitab 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, Paulus mengatakan bahwa ia menderita semacam penyakit yang selalu menghujam, mengganggu, menyakitkan tubuhnya. Paulus pasti sangat menderita oleh penyakit itu. Penyakit itu menghalangi pekerjaannya untuk Tuhan. Paulus kepingin betul dapat sembuh dari penyakitnya. Bahkan ia berusaha dan berdoa supaya sembuh. Bukan hanya sekali dua kali, melainkan berulang-ulang. Tetapi Tuhan tidak mengabulkannya. Tuhan hanya berkata, cukup Paulus. Cukup anugerahku untukmu. Karena justru dalam kelemahanmu itu, engkau akan merasakan kekuatanku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, hidup lebih daripada orang-orang yang menang itu bukan karena setiap doa kita pasti dikabulkan. Tapi berarti kalaupun doa kita yang paling baik pun tidak dikabulkan Tuhan, kita percaya Tuhan mengasihi kita. Kita percaya Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita lebih dari pemenang bukan berarti bahwa kita hidup enak. Semuanya lancar, beres, tanpa kesulitan. Paulus tidak hanya menyerahkan uangnya, tetapi juga menyerahkan seluruhnya untuk Tuhan. Tetapi apa yang dialaminya? Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, menanggung pukulan di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali menanggung pukulan oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku menderita pukulan, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku puasa, kedinginan, dan tanpa pakaian.
dalam kitab 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Itulah yang dialami Paulus, dipenjara, dipukul di luar batas, kerap mengalami bahaya maut, dan penderitaan-penderitaan lainnya. Justru karena mengalami semua itu, hidup Paulus lebih daripada pemenang. Yang ketiga, hidup lebih daripada orang-orang yang menang itu bukan karena semua cita-cita baik kita tercapai. Cita-cita Paulus sebenarnya hanya satu, yaitu ingin mengabarkan Injil sampai ke Spanyol. Dan dalam perjalanannya ke Spanyol, Paulus ingin singgah di Roma, bertemu dengan saudara-saudaranya yang sangat ia rindukan. Tetapi apa yang terjadi? Rasul Paulus tidak pernah sampai ke Spanyol. Bahkan ia berada di Roma hanya sebagai tawanan yang terbelenggu. Tidak sempat bertemu dengan saudara-saudaranya yang sangat ia rindukan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hidup lebih daripada orang-orang yang menang bukan berarti semua cita-cita baik kita terwujud. Tetapi meski cita-cita baik kita tidak terwujud, terpaksa kandas di tengah jalan, kita tetap hidup lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Hidup sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang adalah hidup yang tidak lagi ditentukan dan bergantung pada situasi, tetapi bergantung pada hubungan kita dengan Kristus. Kalau Kristus mengasihi kita, apapun yang terjadi, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau Kristus mengasihi kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita. Demikian firman Tuhan ini, kiranya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih bagi firman-Mu yang sudah kami dengar, yang telah kami sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami setiap saat. Hamba berdoa bagi semua jemaat-jemaat-Mu, baik pada waktu mereka ada di dalam rumah, pada waktu mereka di luar rumah, Tuhan tetap menjaga dan memelihara. Hamba juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian sekolah. Baik anak-anak kami yang duduk di sekolah dasar, yang duduk di sekolah SMP, yang duduk di SMU, dan yang mengikuti kuliah. Tuhan beri mereka pengetahuan. Tuhan beri mereka kepintaran. Tuhan beri mereka hikmat. Tuhan beri mereka kesehatan, kekuatan. Supaya mereka dapat mengikuti ujian-ujian yang diberikan oleh sekolah dengan pertolongan Tuhan. Bapa di surga, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Inilah doa kami Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba persembahkan doa ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami akan menyapa semua jemaat-jemaat Tuhan Korops Malang. Keluarga Bapak Roni Siyoto, keluarga Bapak Henry, keluarga Ibu Jari, keluarga Ibu Suparmin, keluarga Ibu Sunario, keluarga Bapak Joni Kasmin, keluarga Bapak Teddy, keluarga Oma Herman Yusuf, keluarga Bapak Hekso,
keluarga Bapak Sunardi, keluarga Eyang Selamat, keluarga Bapak Tema, keluarga Bapak Tommy bersama dengan keluarga Ibu Ruth, keluarga besar LKSA Elim Malang, keluarga Bapak Agus Supratman, keluarga Bapak Yohanes Sehertian, keluarga Bapak Leo Sinaga bersama dengan keluarga Mayor Nyonya Else Mundung, keluarga Bapak Denny Mokhtar, keluarga Ibu Mokhtar, keluarga Bapak Sugierto, keluarga Bapak Sutrisno, keluarga Bapak Edmond Merpati, keluarga Bapak Christian Merpati, keluarga Bapak Eko Bisono atau keluarga Ibu Ria Merpati, keluarga Bapak Jimmy Sihombing, keluarga Ibu Suyana, keluarga Ibu Ros, keluarga Ibu Sugio, dan keluarga Bapak Sandi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua keluarga-keluarga besar Korops Malang. Salam dari kami, Opsir Pemimpin Korops Malang, Mayor dan Nyonya Victor Tahadi. Haleluya!